Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang keras, saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Luar biasa senang rasanya bisa berjumpa kembali di rumah Tuhan pagi hari ini, saudara. Tidak terasa kita sudah memasuki di awal bulan Oktober, memasuki semester terakhir di tahun 2023 ini. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Merasakan kebaikan, berkat Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Saudara, karena kita diberkati Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan. So hari ini saya mau ajak kita sama-sama, kita janjian saudara. Kita ambil komitmen untuk beberapa saat ke depan. Kita mau jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat ibadah kita hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Segenap berbicara tentang fullness, saudara. Penuh. So hari ini kita sama-sama mau kasih yang penuh buat Tuhan. Kita gak mau kasih yang setengah-setengah. Amin. Saudara siap kasih yang terbaik? Kau yang siap kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebab semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami bersatu, kami buka hati kami. Kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan terlebih baik bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Pagi hari ini kami hampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Kami bawa yang terbaik. Kau jadikan setiap kami indah Tuhan. Berikan sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus terbaik. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu lebih lagi. Nyatakan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Lebih lagi nyatakan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, taat dan setia kepada-Mu. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan. Sebab Kau Allah yang besar, tiada yang seperti-Mu. Jadikan ku indah
dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi nyatakan, jadikan aku indah yang kau Kau mulia Tuhan. di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, Taat dan setia kepadamu Tuhan. taat dan setia, Taat dan setia kepadamu Tuhan. ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan. Ajarku taat dan setia hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Mari ambil momen ini untuk menyembah Tuhan, saudara. Dia hadir di sini, Dia hadir di tempat ini. Kami bawa sembah syukur kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Mari terus sembah Dia, sembah Yesus. Kurialah nama kalau Tuhan berkati kami, kalau Tuhan limpahkan kami, maka hati kami mau ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa sembah kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, sembah Dia, sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak dipuji, dimuliakan, diagungkan sampai selamanya. Mari terus sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Lebih lagi Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia,
Angkat suaramu, nyatakan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari dengan imanmu nyatakan. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Benar Tuhan, benar bahwa seumur hidup kami hanya ingin menyembah satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap lebih lagi buat Tuhan. Mari Engkau yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya mau menyapa shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Engkau yang bersuka cita, kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudarakan yes. Sebab kekuatan kita datang dari Tuhan, amin. Dia Allah yang menopang setiap kita. Berjalan bersama Tuhan tak akan pernah merasa lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mari sama-sama, come on. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kau yang bersuka cita sorakan haleluya. Yes. Saya percaya GBIPRJ suaranya bisa lebih keras lagi buat Tuhan. Mari bersama angkat suara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar menopang. Tiada lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sambil angkat tangan kita sama-sama, come on. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, Nyatakan. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih keras lagi bersama nyatakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah,
di atas kepala, come on. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah. Sekali lagi bersama-sama, come on. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. GBPRJ satu suara. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kami bersyukur untuk kekuatan-Mu yang berlimpah bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Mari kau umat-umat yang bersuka cita, kasih tepuk tangan sorakan. Haleluya. Yang lebih lagi buat Tuhan sorakan. Biar iman kita hari ini jadi saksi bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap kita, amin. Mujizatnya hari ini Tuhan curahkan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oh, sama-sama nyanyikan. Oh, one more time, sing it loud. Sama-sama, come on. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Sorakan namanya Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Put your hands up in the air, give me back it. Imanku tak perlu besar, amin, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sorakan sama-sama, nyatakan. With LGLB we sing, come on. One more time, sing it loud. Ini pernyataan iman sama-sama. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Lebih keras lagi sama-sama. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. GBBRJ, come on. Yesus Tuhan. Amin. Amin. Ini tugas kita bersama-sama. Sama-sama. Yesus Tuhan. Dia selalu bekerja sama dengan kita mendatangkan kebaikan. Amin. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, setia with your divine. Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, kuasa-Mu besar di dalam kami. Dan kami percaya kuasa-Mu juga besar menyertai bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, Indonesia akan mengalami pemulihan, terobosan dalam segala aspek. Bangsa ini akan terus melaju-maju, bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Tuhan, kami juga minta lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami. Curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan, sampai bumi bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan pemilu tahun 2024, kami minta penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga pemilu ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Presiden yang terpilih, pemerintahan yang terpilih adalah orang-orang yang cinta akan Indonesia, berjiwa nasionalis dan toleran. Kami memberkati Presiden kami Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada, agar pemerintahan kami memimpin
sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berikan mereka pemimpin pemerintahan kami Tuhan hikmat-Mu untuk mengatasi, menangani Tuhan masalah yang saat ini sedang memuncak Tuhan. Masalah Tuhan badai El Nino, biarlah semua dapat berlalu dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Tuhan gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Engkau memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan tuntun dan pimpin senantiasa hamba-Mu. Juga berkat-Mu Tuhan tercurah atas Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tubuh yang sehat, stamina yang kuat Tuhan berikan. Pelayanannya ada di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan Kau lindungi, Kau jaga senantiasa. Dan Tuhan memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Biarlah itu terjadi dan tergenapi atas kami semua. Kami memberkati dan percaya bahwa generasi Yeremia di CK7 akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Biarlah roh takut akan Tuhan itu memberdayakan mereka. Sehingga generasi muda ini dapat hidup kudus dan takut akan Tuhan. Serta pakai mereka Tuhan sebagai future leaders dimanapun mereka berada. Sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik, dengan sukacita saudara kami rindu menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu saudara. Apakah ada hari ini? Ada? Oh ada di sebelah kanan saya, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah saudara. Selamat datang Bapak Ibu Saudara Jiwa Baru, selamat beribadah. Bagi saudara Jiwa Baru dapat mengisi form biodata Jiwa Baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan. Dan berikutnya saudara, kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki KKJ atau kartu keluarga jemaat, saudara dapat segera membuat KKJ saudara. Karena seperti yang kita tahu di bulan Desember nanti kita akan merayakan hari ulang tahun GBI PRJ dan akan ada ibadah spesial saudara. Nah ibadah spesial menggunakan tiket nantinya saudara, dan tiket akan diprioritaskan untuk mereka yang sudah ber-KKJ. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ber-KKJ, nanti dapat segera membuat KKJ dengan cara meng-scan QR Code saudara yang ada di layar depan. Atau nanti sepulang ibadah saudara dapat mengunjungi counter sekretariat di depan untuk dapat segera membuat KKJ. Dan tiba saatnya saudara kita memberikan yang terbaik, saudara dapat mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada di bangku di depan saudara masing-masing atau melalui amplop. Bagi saudara yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan saudara, nanti akan dibantu oleh tim usher kami. Dan pastikan saudara untuk scan kris nama penerima ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semua saya undang kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri saudara untuk deklarasi doa persembahan. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. Ibadah Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Pingkan Monika. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service,
dan yang professional and couples 2 PM service. Praise the name of the Lord. Yes, yes, sing it to your Savior. Nyanyikan kepada penyelamat saudara. Hallelujah. Glory be to God. Woo. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saat-saat indah ini Tuhan, kami berhadapan wajah dengan wajah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Tiada yang lebih indah Tuhan, selain menikmati kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami.
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, Tuhan. Hadiratmu, Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan. Ku rasakan kekudusanmu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Yang merasakan hadirat Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Yang menyaksikan berkat dan mujizat Tuhan, sama-sama nyatakan. Hadirat-Mu. Kekudusanmu, Your presence fill me up, Jesus. diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi
memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Bapa kami yang sungguh sangat setia, Bapa yang selalu berhasil membuat kami terpesona, Bapa yang tetap setia meski kami kadang jatuh dan gagal menunjukkan hal yang sama, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, hari Minggu satu hari lagi Tuhan, Engkau ajak kami untuk bersekutu. Kami mau duduk diam sejenak ya Tuhan. Kami mau download semuanya ya Tuhan secara intim dan pribadi. Semua pesan kebenaran firman Tuhan hari ini ya Bapa. Kami tahu ketika kami duduk diam di kaki-Mu, ada berkat-berkat dari Senin sampai Sabtu nanti yang akan Kau arahkan kami kemana kami harus pergi Tuhan. Dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu ya Bapa. Biarkan aku membuka mulut, hanya suara-Mu yang terdengar dan Roh Kudus mengambil alih ini ibadah-Mu ya Tuhan. Dengan bahasa yang praktis dan sederhana namun menerobos ke banyak jiwa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami arahkan doa kami. Karena Engkau Allah yang sungguh sangat kami percaya. Allah kemana kami selalu membawa semua perkara. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dahsyat ini ya. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Wah, berapa banyak yang dilawat sama Tuhan? Ya, saya tadi ngelihat ya dari screen aja saya bisa ngelihat banyak sekali yang dilawat sama Tuhan. Baru jam 10. Jadi kalau jam 10 aja Tuhan sudah lawat, nanti the rest of the day Tuhan lawat terus. Bersiaplah untuk mendapatkan semua kebaikan dari Tuhan hari ini sampai nanti. Saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Ya, saya senang sekali ya masih dipercaya, dikasih kesempatan sama Bapak Gembala di sini, Bapak Dr. Yanto berserta dengan semua staf penggembalaan jemaat, pelayanan jemaat dan juga jemaat. Ya kan ya, saya ingat banget waktu pertama kali saya ke sini itu pas Imlek, ya pas tahun baru Cina saya itu bawa khotbah di sini 3 kali. Itu kalau kita masih ingat ya, waktu itu kita masuk di bulan Januari dan kita banyak dapat peringatan pemerintah, ya kan? Peringatan pemerintah waktu itu bahwa tahun ini katanya akan terjadi badai resesi yang begitu hebat ya, yang kita semua harus siap-siap. Jadi waktu itu saya ingat banget ya, bahkan pemerintah baik yang di dalam maupun yang di luar negeri semua mengingatkan warganya untuk pengencangan ikat pinggang. Kita waktu itu seperti diajak untuk khawatir bareng. Ya, semua diajak khawatir berjamaah gitu. Akan terjadi resesi yang begitu sangat gelap gitu ya, kekeringan, gelap yang belum pernah terjadi, kegelapan itu melanda katanya gitu. Nah itu bulan Januari Saudara. Sekarang itu ya tanggal 1 bulan Oktober. Terus saya lihat gak gelap-gelap amat juga, ya gak sih? Amin, ya. Ya masalah ada, beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan, ya kan ya. Ya masalah ada, cuma saya mau tanya di sini yang gelap banget, gulita gitu, yang seperti dibilang resesi yang akan terjadi, belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah dunia ini terjadi, berdiri, diciptakan, itu akan terjadi tahun ini. Coba bayangin, gelap juga kagak gelap-gelap amat gitu ya, nemang-nemang, habis itu dibilang kering juga yang gak kering-kering amat. Jadi saudara, waktu saya mikir gini ya, berarti sebenarnya apa? Orang-orang percaya, saya dan juga saudara itu sudah bangun Goshennya sendiri loh, umat-umat pilihan Allah, ya enggak? Yang tidak kena tulah, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu dahsyat. Goshen itu kan satu daerah ketika semua orang Mesir itu dapat tulah, Goshen itu kan ya, dia tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, saya percaya tahun ini ketika saya dan juga saudara tetap tegak lurus sama Tuhan ya, menjadi umat pilihan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, nanti mau tahun berapapun kita akan tetap punya Goshen kita sendiri ya saudara ya. Nah Goshen itu kan urusannya apa? Urusannya tuh berkat sama mujizat, iya kan ya? Iya, coba sini saya mau tanya ya, siapa yang sekarang hari-hari ini lagi berdoa minta berkat, tambahan berkat baru? Gak apa-apa. Hah? Oke. Siapa yang di sini ya? Ini antara berkat dan mukjizat karena itu tema khotbah saya ini ya. Siapa yang di sini hari-hari ini lagi berdoa sungguh-sungguh minta mukjizat dari Tuhan? Oke, ya udah. Siapa yang di sini ya hari-hari ini lagi berdoa minta berkat plus mukjizat dari Tuhan? Gak apa-apa, it's okay, bestie. It's okay, kenapa? Apalagi saya, ibu-ibu tuh ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi saya orang Batak ya kan ya. Saya di mana ada kesempatan saya ikut. Jadi kalau tawaran ada dua-duanya saya angkat tangan pasti.
Mau berkat iya, mujizat iya, ya kan ya? Iya. Jadi kalau saya tanya gitu ya, berkat itu ada yang tahu nggak definisinya? Mujizat itu ada yang tahu nggak karakteristiknya? Karena masing-masing itu punya definisi ya, dan juga punya karakteristik. Kalau saya dan juga saudara ngerti apa itu berkat, apa itu karakteristik dari mujizat, kita itu akan lebih powerful dalam berdoa. Satu, kita jadi lebih powerful. Dua, kita juga jadi lebih hati-hati. Ya, nah, saya mau mulai dengan slide-nya ya. Jadi tema khotbahnya itu adalah unexpected grace. Grace ya. Grace itu kan kalau bahasa Latinnya itu kan kasih karunia itu ya. Gracia. Gracia, gratis. Ya, gratis. Gratis ibu-ibu. Ini adalah salah satu kata yang sangat mengguncang ibu-ibu. Gratis, diskon, buy one get one free. Terguncang ibu-ibu kalau misalnya ada tulisan itu. Nah ini unexpected grace. Grace itu adalah kasih yang kasih karunia. Gratis. Jadi kalau misalnya saya bilang begini ya, berkat itu gratis nggak? Gratis. Gratisan bukan? Enggak. Berkat itu gratis, bukan gratisan. Nah hari ini kita coba ya untuk belajar sama-sama. Berkat itu apa? Mujizat itu apa? Saya lebih ke berkat atau saya lebih ke mujizat? Ya saudara ya, saya akan mulai, ini tadi saya kerjasama yang baik dengan tim multimedia ya. Gak mulai di nomor 1, mulainya ya nomor 10. Coba ya, kalau misalnya nih ya, ini berkat apa gimana nih ya? Ini nanti saudara pulang nih, ya kan ya, sekarang jam 10. Jadi saudara pulang nih ke rumah. Di rumah tiba-tiba ya tuh, di atas meja makan udah ada ayam bakar saudara. Lengkap semuanya. Puji Tuhan gak tuh? Puji Tuhan ya, dahsyat ya, jam 1. Ini saudara pulang udah ada di meja. Besoknya hari Selasa, hari Senin berarti ya, datang lagi itu ibu-ibu. Di meja, di jam yang sama datang lagi lah itu ayam bakar. Bakar tetap ya, saya nggak bilang geprek, saya nggak bilang taliwang, saya nggak bilang ayamnya datang dari jenis-jenis yang lain. Saya cuma bilang ayam bakar di jam yang sama, jam 1. Puji Tuhan. Puji Tuhan dong ya kan. Hari Selasa, Rabu, Kamis datang lagi di jam yang sama. Bapak-bapak catat ini, ibu-ibu nggak minta uang belanja. Udah 3 hari ibu-ibu gak minta uang belanja. Ibu-ibu uang belanjanya tetap diambil, oke? Itu berkat juga. Nah itu ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya kan ya, tetap ada. Nah itu berlangsung Jumat, Sabtu saudara ke gereja, Minggu depan selesai khotbah ada lagi jam 1. Puji Tuhan, dahsyat ya, dahsyat ya. Nah ini kalau ini terjadi selama 40 tahun bagaimana? Ya ayo, puji Tuhan. Saya mulai mendengar suara yang agak melemah. Saudara ini udah pernah terjadi ya. Ini udah pernah terjadi 40 tahun bangsa Israel yang dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Mereka mendapatkan mukjizat ini loh saudara. 40 tahun mereka itu dapat penyertaan Tuhan. Ada mukjizat roti mana yang turun setiap hari saudara. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Apa reaksi bangsa Israel? Kalau saudara baca di dalam Alkitab. Bangsa Israel tuh sempat bilang kayak gini, aduh kapan berhentinya ini ya. Jadi saudara ketika mukjizat itu datang sendiri dan itu berulang-ulang saudara. Itu manusia itu juga punya kecenderungan untuk bilang Tuhan aku bosen. Boleh ada pilihan lain gak? Itu sama seperti ini saudara. Anda boleh gak usah masak, gak usah beli ya. Secara ajaib setiap hari terjadi di jam yang sama dalam pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun saudara. Sampai Tuhan Yesus menjemput kawan di awan-awan. Anda makan ayam bakar. Mau? Nah ini nih mukjizat saudara. Mukjizat yang mesti kita lihat. Sebenarnya sekarang hari ini tuh kita juga lagi nungguin mukjizat kan? Ya kan ya. Jenis-jenis mukjizat itu banyak datangnya, banyak macamnya. Oke, slide selanjutnya dulu ya. Kalau kita lihat karakteristik mukjizat, mukjizat tuh apa sih? Mukjizat saudara kalau diperhatiin ya. Mukjizat itu kadang-kadang itu gak perlu diminta. Gak perlu diminta. Kenapa? Karena mukjizat itu tujuannya bukan buat orang yang lagi berdoa minta mukjizat saudara. Mukjizat itu betul-betul punya Tuhan. Mukjizat tujuannya adalah milik Tuhan.
Mujizat itu diadakan itu untuk membawa orang datang mendekat kepada Tuhan. Itu tujuan diadakan mujizat. Jadi sekali lagi mujizat tidak diperuntukkan untuk si peminta, si pemohon mujizatnya. Tujuan utama dari mujizat adalah untuk Tuhan sendiri. Maka dari itu tadi saya bisa bilang, gak perlu diminta, kadang-kadang mujizat itu datang. Ini sekalian kesaksian ya, saya sebagai orang yang lolos dari vonis 2 kali kematian ya. Pertama saya divonis tahun 2005, divonis hanya punya waktu 1 tahun untuk hidup. 2006 saudara, saya gak mati juga. Coba lihat itu, gak ngapa-ngapain loh saya. Tapi saya menerima mujizat itu. Dan saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya juga gak ke gereja sih, tapi cuma buat ngambil warta jemaat. Waktu itu, ya karena saya gak melakukan apa-apa. Nah, Tuhan adakan lagi vonis itu tahun 2010 saudara, hanya 8 bulan katanya saya bisa hidup. Tapi saudara lihat saya hari ini ada di sini, saya udah gak minta mujizatnya. Tapi kalau Tuhan punya tujuan saudara, dia akan lakukan. Dia akan tetap memberikan itu walaupun kita gak minta. Ya beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi sekali lagi karakteristik mujizat untuk siapapun kita yang sekarang sedang berdoa minta mujizat dari Tuhan. Saya gak bilang mujizat itu gak penting. Tapi mujizat itu kalaupun kita nggak minta, Tuhan punya tujuan, Tuhan akan adakan. Dan bersiap ketika mujizat itu datang harus ada yang dikerjakan saudara. Harus ada yang dikerjakan. Nah yang kedua, mujizat itu tidak selalu tidak sesuai dengan hukum alam. Tuhan Yesus berjalan di atas air, melawan hukum alam, tapi dia tidak melakukannya setiap hari. Dan mana itu tidak selamanya turun dari langit, dan ketika orang Israel itu tiba di tanah perjanjian, secara otomatis mana itu berhenti saudara. Jadi mujizat itu dia seperti ada begini, pergeseran dari ketetapan Tuhan. Tuhan seperti bergeser dengan ketetapannya. Mana ada sih ketika menciptakan langit dan bumi, Tuhan bilang nanti akan ada hujan roti. Hujan akan selalu air. Gak pernah yang ada hujan tiba-tiba hujan makanan. Tapi sepertinya Allah bergeser dari ketetapannya. Untuk apa? Tuhan tidak mengadakan hujan roti untuk manusia. Tapi Tuhan perlu melakukan hal-hal yang extraordinary, yang di luar kebiasaan. Untuk apa? Untuk Tuhan sendiri. Itu karakteristik mujizat yang kedua ya. Mujizat selalu tidak sesuai dengan hukum alam. Dan karakteristik yang ketiga adalah saudara, mujizat itu gak melimpah seperti berkat. Jadi yang namanya berkat itu selalu akan berlimpah. Tergantung saya dan juga saudara, ketika kita memberkati banyak orang, kita juga akan diberkati berlimpah. Karena Tuhan gak mau ada berkat yang tercecer-cecer. Semakin kita memberi, semakin Tuhan akan menurunkan berkat yang luar biasa melimpah. Saudara dan saya diangkat lebih tinggi bukan untuk dilihat lebih banyak orang. Saudara dan saya diangkat lebih tinggi itu untuk memberkati lebih banyak. Kita diangkat lebih tinggi untuk melihat lebih banyak siapa yang harus diberkati. Itu tujuan kita diangkat saudara. Diberkati untuk memberkati. Dan mujizat yang terakhir itu adalah mujizat terjadi kalau ada krisis. Pada saat mana itu diturunkan dari langit selama 40 tahun itu kan terjadi krisis pangan ya saudara ya. Gak ada makanan di situ. Sehingga apa? Tuhan lakukan itu ketika ada krisis. Nah, saudara dan saya kita harusnya hidup dalam paradigma berkat. Bukan dengan mentalitas mujizat. Kenapa? Mujizat itu selalu terjadinya karena krisis. Saudara mau hidupnya krisis melulu? Ada krisis berdoa, kita gak ada kelar-kelarnya hidup kita. Krisis lagi. Nah krisis itu kenapa sih? Kalau kita periksa hidup kita krisis hari ini saudara. Itu karena apa? Karena keputusan kita kemarin itu yang tidak baik dari kehendak bebas kita. Sehingga apa saudara? Keputusan yang gak baik dari kehendak bebas itulah kenyataan kita hari ini. Itulah krisis kita. Hari ini kita mau keluar dari krisisnya. Berarti apa? Kita putuskan yang baik hari ini. Untuk apa? Itu kenyataan kita besok saudara. Ya, jangan mau krisis lagi, berdoa lagi, minta mujizat lagi. Gitu aja gak kelar-kelar saudara ya. Jadi apa itu tadi? Ada 4 kan ya. Mujizat itu yang pertama adalah mujizat dia milik Tuhan. Tujuannya dia adalah milik Tuhan. Yang kedua dia selalu seperti melawan hukum alam. Dan yang ketiga mujizat tidak melimpah seperti berkat. Ya. Dan mujizat terjadi karena ada krisis.
Kenapa saya minta kita semua mengerti tentang mujizat? Kenapa? Sehingga nanti ketika kita berdoa kita ngerti. Memang betul, aku minta mujizat Tuhan. Tapi aku juga ngerti ketika aku dianugerahi dengan mujizatnya, aku tahu ada penugasannya. Nah, penugasannya itu apa? Kalau kita baca di Alkitab saudara ya, ini banyak loh pahlawan-pahlawan iman ya yang bisa kita pelajari. Alkitab itu luar biasa dahsyat. Ya, kita tinggal lihat, terus kita copy, kita paste gitu ya. Slide selanjutnya coba di sini. Paling enggak kalau kita ke Alkitab itu pasti saudara kenal sama sosok yang satu ini ya, Bartimeus ya kan. Bartimeus itu buta ya saudara. Jadi Bartimeus itu pada waktu dia masih punya cacat ya, dia nggak bisa ngelihat. Kerjaannya dia itu ngemis, dia tuh berada di pinggir jalan, dia duduk ya, dia minta-minta saudara. Dengan cara itu dia bertahan hidup. Sampai akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus. Waktu dia ketemu Tuhan Yesus dia bilang, Rabuni tolong supaya aku sembuh. Aku bisa melihat. Dia bilang gitu ya. Rabuni itu artinya guru. Jadi pada saat Tuhan Yesus akhirnya memberikan itu kepada Bartimeus. Bartimeus akhirnya bisa melihat lagi saudara. Apa yang dilakukan? Bartimeus itu gak bisa duduk-duduk lagi di pinggir jalan minta-minta dengan mata yang terbuka. Ketika kita dianugerahi dengan mukjizat saudara, apa yang kita lakukan? Kita juga harus melakukan seperti yang Bartimeus lakukan. Bartimeus itu dia bekerja tapi dia ikut Tuhan. Saya mau sampaikan kayak gini, saya pernah dikasih, kalau sekarang saya itu ya udah dikasih lever baru, saya dikasih alat reproduksi yang baru, coba bayangin. Tapi saya tahu sama seperti Bartimeus, ini bukan buat dipakai lagi untuk apa? Untuk begadang, siaran bola. Oh, untuk adik-adik yang di sini milenial ya, saya dulu pernah kerja di industri hiburan adik-adik, gak ada yang milenial yang kenalin saya. Yang kenalin saya ini nih ya adik-adik ya, yang kolonial. Iya, generasi vintage tapi limited edition, oke? Iya, jadi waktu kalau Tuhan anugerahi saya kesembuhan itu saya tahu bukan untuk kembali lagi ke TV begadang bola saudara. Sampai hari ini saya masih begadang. Tapi untuk apa? Untuk yang mau datang, ada yang konseling, ada yang mau doa, kadang-kadang doa sampai pagi. Hal itu mesti dilakukan. Jadi ketika seseorang menerima mukjizat, dia juga harus tanya sama Tuhan, kemana dia harus bawa mukjizat ini pergi. Sama seperti Bartimeus, udah gak bisa lagi dia duduk-duduk di jalan. Saya mulai periksa ya, sebetulnya mungkin Tuhan sudah lakukan mukjizat-mukjizat di masa lampau kita yang kita sebenarnya gak hitung. Kita anggap mukjizat kecil dan kadang kita bosan. Hari ini kita mau periksa ya, mukjizat apa sebenarnya yang sebenarnya Tuhan pasti sudah pernah lakukan di hidup saya dan juga saudara. Ya, kita hitung lagi. Nah, yang kedua, ini lebih parah lagi nih. Ini ada satu sosok, nanti baca di Alkitab ya. Lazarus namanya. Saya kalau jadi Lazarus, saya pusing banget pasti. Lazarus sudah mati. Mati ya. Udah baca ceritanya, Lazarus itu mati kemudian dibangkitkan kembali ya saudara ya. Bayangin, orang tuh kalau udah mati ya, itu udah dapat kepastian ya, Lazarus sudah masuk surga loh saudara. Ketemu Tuhan Yesus sudah asik-asik gitu, dibangkitin lagi coba. Nah, kalau saudara baca di Alkitab tuh ya Lazarus dibilang ini, ketika Lazarus itu bangkit, kemudian orang-orang akhirnya dengan kebangkitannya, orang-orang jadi makin banyak yang percaya dengan pengajaran Kristus, semua orang akhirnya ikut sama Tuhan Yesus. Coba bayangin saudara. Di situ ada tulisannya lagi. Maka Lazarus dibenci ya oleh semuanya termasuk juga ahli-ahli agama. Lazarus mau dibunuh. Bayangin perasaan Lazarus. Udah gue kagak minta. Udah gue lagi happy-happy. Terus gue dibangunin lagi. Terus nih orang-orang pada julid. Ya kan ya bahasa kekiniannya pada julid. Eka mau dibunuh lagi. Coba bayangin perasaan Lazarus. Itu yang tadi dibilang. Mukjizat. Kalau emang Tuhan mau dan itu ada tujuannya dia. Saudara gak minta. Saudara gak suka. Tuhan adakan. Dan itu udah terjadi sama Lazarus. Coba bayangin ya. Pasti ada malam-malam di mana Lazarus. Kalau saya jadi Lazarus ya. Itu saya kalau misalnya malam ya. Hari ini udah saya jalani gitu. Malam kan saya mesti tidur. Itu mungkin saya ngawang-ngawang. Nih abis ini gue matinya gimana lagi ya. Kemarin udah rest in peace, mungkin habis ini kalau nggak dibacok paling apes sakit lagi dong. Kemarin kan diabetes, sekarang apa ya? Gagal ginjal. Coba bayangin jadi Lazarus saudara. Ketika mukjizat itu datang, tuh dia mesti mati lagi nanti. Jadi mukjizat itu tidak diadakan oleh Tuhan buat seseorang hanya untuk melepaskan penderitaannya pribadi saudara.
Tapi yang namanya mukjizat itu dinyatakan kepada seseorang untuk membuat orang jatuh cinta lebih dan lebih lagi sama Tuhan. Hari ini kalau saudara betul-betul minta mukjizat sama Tuhan, bersiaplah juga dengan konsekuensi yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena berarti ada penugasan mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih hari ini secara gratis buat saya dan juga saudara. Ya, amin saudara ya. Jadi sekali lagi itu kita mesti mengerti apa yang kita doakan. Orang yang mengerti apa yang dia doakan, maka doanya punya otoritas. Saudara dan saya itu akan gagal untuk meninggikan Tuhan kalau hari ini saya dan juga saudara masih direndahkan oleh masalah. Saudara gak bisa meratakan jalan bergelombang kalau hari ini saudara gak berpikir bahwa saudara dan saya lebih dari pemenang. Oke saudara ya, amin ya. Nah sekarang kita balik ke slide nomor 8. Slide nomor 8. Definisi sukses itu apa sih? Definisi berkat itu apa sih? Kalau manusia-manusia di dunia, ini nih definisi berkat nih saudara. Ya kan ya? Sukses, kayak dapat lotre gitu. Sukses, bahagia, duniawi gitu kan ya. Kaya, sehat, dapat jabatan baru, jodoh, ya kan ya? Ya kan ya? Mana nih sini ada yang jomblo? Banyak minum air ya. Biar jomblonya kuat. Tuhan lagi siapkan ya anak-anak ya yang lagi masih pada jomblo, Tuhan lagi siapkan. Gak usah khawatir. Jadi jangan jadi generasi yang just in case gitu. Kalau memang belum dikasih jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan jadi generasi jangan, oke? Udah sabar aja di situ. Makanya saya bilang banyak minum air putih biar jomblonya kuat, oke? Ya. Jadi kan kayak gini, dia bilang satu sosial, keluarga kalau misalnya kelihatan sukses apa gimana, wah diberkati gitu, ya kan ya. Nah ini yang membuat kita tuh sampai hari ini tuh kita jadi hidup dengan label-label itu. Jadi ketika hal itu gak ditambahin sama Tuhan, seolah-olah berkat masih dalam perjalanan. Saudara tahu gak ya sebetulnya orang-orang yang ngerti ya bahwa ada satu berkat dan mukjizat di satu kesatuan yang sudah Tuhan adakan hari ini nanti sebelum perjamuan. Saya mau kita semua belajar bahwa hari ini sebenarnya sudah ada berkat sempurna, mukjizat sempurna di satu kesatuan waktu buat saya dan juga saudara. Hari ini harus bangkit semuanya ya. Kita pelajari dulu nih ya sekarang ya. Dari definisi kesuksesan berkat ala dunia itu membentuk orang jadi kayak gini saudara ya. Membentuk orang itu untuk melakukan hal-hal aplikasi praktisnya itu. Kita masuk ke slide terakhir ya. Slide terakhir. Iya, oke, ini. Oh, sebelumnya lagi ya. Sebelumnya lagi di aplikasi praktis. Nih, ini orang-orang yang akhirnya ketika kita punya mentalitas mukjizat ya dan berkat yang ala dunia, ini yang kita lakukan. Kadang-kadang kita suka sotoy. Sotoy itu artinya so tahu, ya kan ya? So tahu, bener. So tahu kayaknya kita ngatur Tuhan, kita bantu-bantu gitu kan ya. Kayak Tuhan mesti dibantu. Cara Tuhan nolongin kita aja kita bantu. Ya kan ya. Waktu kita mau ditolong. Padahal Tuhan itu punya banyak cara untuk nolong. Tuhan tuh kan kreativitasnya kan sangat ilahi. Kalau kita lihat di Alkitab aja cara Tuhan nolong itu ada banyak loh saudara. Ya kan ya. Adalah yang pegang jubah. Ya kan digerakkan oleh Tuhan. Si perempuan yang pendarahan 12 tahun gitu. Ada yang memang betul-betul disentuh sama Tuhan gitu cara Tuhan menyembuhkan. Adalah yang Tuhan cuma ngomong dari jauh. Adalah yang disuruh jalan coba. Cara Tuhan tuh tekniknya macam-macam. Cuma kita kadang-kadang orang yang sedang mendoakan mukjizat tanpa ngerti minta mukjizat, tanpa ngerti tujuannya apa. Itulah saya zaman dulu juga sih ya. Sotoy. Habis itu cara Tuhan nolong juga kalau boleh saya atur. Tuhan itu bekerja khusus. Dan terlebih untuk mukjizat Tuhan bekerja itu sesuai dengan kedaulatannya. Caranya seperti apa itu kedaulatannya. Waktunya itu kapan itu kedaulatannya. Nah itu yang kedua. Yang kedua kita diminta oleh Tuhan ketika seseorang itu diproses berada dalam krisis. Tuhan sebenarnya itu sedang memperhatikan. Mata Tuhan itu begitu dalam di kita yang sedang memiliki krisis hari ini. Kenapa? Tuhan itu lagi tilik semua kehidupan dan pertumbuhan rohani saya dan juga saudara. Masalah itu adalah satu media di mana Tuhan itu melatih semua otot-otot rohani kita supaya bisa lentur saudara. Kita dibentuk. Jadi kalau yang hatinya hari ini itu sama kayak nge-gym ya.
Kalau nge-gym kan gitu ya, mau ngecilin lengan, iya kan ya? Kecilin lengannya, sampai apa? Sampai terasa panas, ya kan? Kalau nggak panas, itu kan berarti kan percuma, ya kan? Ketika hati kita itu lagi terbakar hari ini gitu ya, ketika hari kita lagi gelisah, itu berarti ada yang dibakar, itu ada kedagingan yang dibakar, don't stop. Daripada hari ini nggak ngapa-ngapain, kalau kita ngangkat-ngangkat gini aja kan nggak berasa panas, kan nggak efektif juga ya. Buat apa kita kayak gini di gym gitu loh. Jadi ketika Tuhan memproses seseorang, ada kegalauan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada segala sesuatu yang ada di sini saudara, nikmatin. Kenapa? Karena kedagingan itu lagi dibakar, Tuhan lagi berproses. Tapi sekali lagi saudara, kita tidak direndahkan oleh masalahnya. Kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita itu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Hari ini kalau kita masih di lantai, kita tidak direndahkan oleh masalahnya. Kita berdoa minta mukjizat itu dengan mentalitas kita sebagai umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah, umat yang lebih dari pemenang. Ya, itu Tuhan sedang memperhatikan kehidupan rohani kita. Nah, berikutnya aplikasi praktis yang berikutnya itu adalah kita nggak boleh memiliki mentalitas ini yang tadi saya bilang. Nggak boleh ada self pity, ya. Gak boleh ada self pity. Berkat itu dan juga mukjizat tujuannya itu adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melepaskan kita dari penderitaan daging. Sekali lagi saudara ya, ketika Tuhan mengadakan mukjizat, mukjizat itu dinyatakan oleh Tuhan itu untuk mendekatkan orang jatuh cinta kepada dirinya, bukan untuk melepaskan saya dan juga saudara dari penderitaan daging. Amin saudara ya. Jadi itu tadi kita udah mulai periksa. Tadi yang ngangkat tangan, yang bilang lagi nungguin mukjizat, hari ini saya mau warning sedikit. Jangan berani-berani minta mukjizat kalau gak siap, ada domino efeknya. Pasti di belakang itu ada mengekor. Ketika kita dianugerahi oleh mukjizat, tanya sama Tuhan, saya mesti ngapain ya. Itu tadi yang ada di situ. Oke, nah sekarang kita mau orang-orang yang suka, orang-orang yang sekarang sedang berdoa minta mukjizat, itu adalah orang-orang yang biasanya itu adalah orang-orang yang harus lebih mendengarkan suara Tuhan. Setuju? Iya kan ya? Siapa di sini yang udah bisa mendengarkan suara Tuhan? Siapa yang udah pernah mendengar suara Tuhan? Siapa yang udah Siapa yang udah mendengar suara Tuhan? Siapa yang udah pernah mendengar suara Tuhan? Siapa? Tuh suami saya, pede banget dia. Sekarang saya mau ganti ya. Siapa yang di sini baca Alkitab? Siapa yang di sini pernah baca Alkitab? Itu udah saya sesuaikan lagi tuh. Mau saya sesuai lagi. Siapa yang di sini udah pernah dibacain Alkitab? Coba siapa yang udah pernah baca Alkitab? Hah? Tuh, hampir semua. Itu mendengar suara Tuhan. Kenapa? Ketika seseorang itu buka Alkitab, itu firman, itu suara Tuhan. Jadi saudara kalau ada besok tanya, siapa yang udah bisa dengar suara Tuhan? Angkat tangan, jangan ragu-ragu. Saudara dan saya yang udah pernah baca Alkitab atau baca Alkitab setiap hari saudara dengar suara Tuhan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang udah pernah baca, siapa yang udah pernah dengar suara Tuhan? CK7, PRJ, siapa yang udah dengar suara Tuhan? Semuanya udah, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Dahsyat. Itu saudara, orang-orang yang sekarang itu ya lagi minta sesuatu gitu kan, dia harus dengar-dengaran sama bapaknya. Coba kalau misalnya sekarang saya juga lagi sama bapak saya gitu, saya bilang, "Pah, tolong ngin saya, itu cucunya mau sekolah ke luar negeri, uangnya kurang. Saya lagi minta tolong sama papa saya." Habis itu saya nggak dengar-dengaran sama suara dia, kan agak nggak sinkron ya. Jadi orang-orang yang sekarang itu sedang minta sesuatu, harusnya dia itu lebih intim dan pribadi untuk dengar suara Tuhan. Baca firman, berdoa. Nah sekarang gitu kita kan ya. Maulah dapat berkat dari Tuhan, tapi berdoa males, baca firman ogah. Tuhan juga dari atas gak marah, cuma gini. Kalau orang Batak bilang kayak rame aja kalian. Kayak rame itu artinya so asik banget sih gitu. Gak bisa saudara. Jadi orang-orang yang sekarang sedang menanti-nantikan itu sebenarnya apa? Dia harus makin intim sama Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Dia semakin bermasalah dengan setan. Kenapa? Karena orang yang punya hubungan sama Tuhan secara otomatis dia berlawanan dengan iblis. Bedanya kita itu kan sama dunia ya saudara ya. Kalau dunia kan bisa kayak gitu. Gue ikut dia ya, tapi gue gak ada masalah sama lo. Gitu kan?
Kalau ikut Tuhan gak bisa. Ketika saudara dan saya memutuskan untuk ikut Tuhan, udah pasti pada saat itu saudara adalah lawannya iblis. Saudara gak bisa gitu. Atau saudara jadi lawannya iblis, terus saudara bilang, Tuhan aku sama dia sebentar, tapi kita gak ada masalah loh, bestie. Gak bisa. Saudara mau nerima berkat yang ini, tapi saudara gak mau pakai fasilitas ini, tapi saudara dan saya itu cara kerjanya masih dunia. Gak bisa kayak gitu saudara. Ya, jadi orang-orang yang sekarang itu lagi nunggu sesuatu dari Tuhan, itu orang-orang yang harus punya hubungan yang intim sama pribadi sama Tuhan, orang-orang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Caranya apa? Kembali pada firman, saudara. Ya, ini ada firman di satu ya, ada firman satu. Waktu saya itu lagi diproses sama Tuhan, baikan sama Tuhan. Saya kan orangnya gitu ya, bukan alkitabiah saya, ayatiah. Pokoknya saya tarik aja, mana nih ayat yang enak buat nguat-nguatin gitu ya. Ayo siapa juga ya di sini ya. Kalau kita lagi dalam ujian dan pencobaan, gak jauh dari Mazmur, Pengkhotbah gitu-gitu kan ya. Ya baca Tawarik gak ngerti, Ezra gak ngerti gitu kan ya. Memang kita tuh sibuk dengan ayat-ayat. Saya juga dulu kayak gitu, saya tarik ayat ini, saya tarik ayat itu. Gak apa-apa. Nah hari ini tuh kita belajar ya untuk menjadi orang yang alkitabiah. Orang-orang yang lagi ditunjuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan untuk diberikan mukjizat. Dia itu dibimbing sama Tuhan. Untuk apa? Untuk punya hidup yang tetap meriah. Tapi harus alkitabiah. Ya, harus sesuai dengan kebenaran firman. Ada satu ayat nih ya, kita masuk ke ayat slide yang pertama. Slide yang kedua. Ini yang saya bilang sebelum nanti kita masuk dalam perjamuan. Ini yang saya bilang saudara ya. Ini ada berkat dan mukjizat. Saudara dan saya itu gak perlu khawatir. Berkat dan mukjizat di satu kesatuan waktu Tuhan sudah berikan. Mungkin ada yang udah baca ya, ini ya, mungkin ada yang udah pernah baca ini ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Waktu saya diproses sama Tuhan, saya memikirkan gini, oke, yang saya gak pernah lihat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ini yang akan terjadi. Saudara, kalau kita lihat di sini, kita tarik ya dari ayat sebelumnya saudara. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi ayat ini? Kalau bicara apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, itu pasti secret banget. Itu pasti rahasia banget saudara. Gak pernah timbul di dalam hati manusia. Pakaian, mobil, pemulihan ekonomi, bisa ngobrol lagi sama suami, keluarga, itu pernah timbul dalam hati manusia. Tapi ini sesuatu yang gak pernah ada saudara. Berarti apa? Ini more than just things. Saya percaya itu. Untuk mereka yang mengasihi Dia, mengasihi itu saudara gak akan bisa terjadi kalau orang itu gak lebih dulu percaya. Saudara gak mungkin mengasihi suami, gak mungkin mengasihi istri kalau saudara gak percaya sama istri saudara. Kalau saudara gak setia sama istri saya. Jadi apa? Hal yang rahasia ini sifatnya diberikan untuk orang percaya. Nah, saya tarik akhirnya ini supaya kita besok kalau baca Alkitab ya kan ya kita mau dengar suara Tuhan. Nah, kita lihat ya ayat sebelumnya 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9. Tadi ayat 9 saudara. Ini ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kemuliaan kita itu adalah saya dan juga saudara. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mengenal rahasia ini maksudnya saudara ya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Bicara apa sebenarnya ayat ini saudara? Ini bicara keselamatan. Berkat dan mukjizat dalam bentuk keselamatan itu sudah ada di dalam diri saya dan juga saudara sebelum bumi itu dijadikan. Di sini dibilang. Dan itu tidak bisa dilihat oleh bahkan penguasa dunia. Kita tahu dunia ini dikuasai oleh si jahat. Saudara berpikir gak seandainya iblis tahu bahwa penyaliban Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya itu memberikan keselamatan buat saya dan juga saudara. Menurut saudara iblis akan biarkan dia disalib? Iblis pasti gak akan biarkan dia disalib. Itu sama kayak saya udah tahu kalau saya buka pintu maling masuk, saya gak akan buka pintu. Iya gak saudara? Iya gak saudara? Kita gak akan buka pintu kita lebar-lebar kalau kita tahu akan ada maling masuk dan ngambil barang kita. Sama seperti iblis, justru karena dia tidak tahu. Iblis saja tidak bisa menyelami bagaimana pikirannya Tuhan saudara. Bahwa dengan kematian dan kebangkitan akan ada keselamatan.
Itu dibilang di sini itu nggak bicara soal pakaian, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, itu adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan. Jadi yang ada di ayat ini saudara, it's beyond. Ini bukan bicara soal jasmani, ini bukan bicara soal berkat dan mujizat yang sifatnya duniawi. Saudara ambil dan tangkap pesan yang ada di sini, ya, saudara ya, saudara. Kreativitas Tuhan itu gak bisa diselamin oleh siapapun. Tuhan sudah membuktikannya. Ada banyak di luar sana mungkin orang yang bisa mati untuk orang baik. Pahlawan-pahlawan kita itu bersedia mati untuk apa? Untuk kemerdekaan bangsa kita, saudara. Tapi gak pernah ada yang namanya orang mati itu untuk orang yang gak baik. Baik yang percaya maupun enggak. Dan disitulah Tuhan ada. Ya, slide selanjutnya sambil nanti saya mau undang kita semua buat nyanyi, oke? Ya. Tuhan itu memandang kita itu lebih dalam dan lebih mulia. Ini bukan soal mendapatkan kejutan, saudara, menang lotre, berkat jasmani dan juga rohani. Kita bicara hikmat Allah dan itu ada di dalam diri saya dan juga saudara. Tidak akan tercuri oleh iblis. Selama saya dan juga saudara itu punya mentalitas lebih dari pemenang. Selama saya dan juga saudara hidup dalam paradigma berkat, bukan mukjizat, saudara. Kita tidak perlu krisis dulu, ya. Slide selanjutnya sambil saya mau undang tim worship ya. Tim worship ya. Ini kalau dilihat. Kalau iblis tahu ya, kalau Tuhan datang bahwa Allah pencipta langit dan bumi yang kekal dan kudus itu mau merendahkan dirinya jadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba untuk mati dengan cara yang sangat hina. Iblis nyesel, saudara. Iblis nyesel ketika Tuhan Yesus disalib. Iblis nyesel nyalipin Tuhan Yesus. Iblis bilang kalau aja kita tahu hasilnya seperti ini, mereka gak akan nyalipin Tuhan Yesus. Itu yang dibilangin, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kita mau nyanyiin itu lagi ya. Saya mau ulang sebelum saya tutup, saya mau ulang saudara ya. Besok kita tinggal 2 bulan lagi kita mau masuk ke musim yang baru. Kita percaya ya, saudara dan saya itu umat yang dikasihi oleh Tuhan, umat pemenang. Kita punya Goshen sendiri, saudara. Saudara tahu nggak arti lebih dari pemenang? Nanti kita mau perjamuan, saudara ya. Lebih dari pemenang, saudara. Di luar sana itu pemenang banyak. Orang-orang dunia itu banyak kok yang pemenang. Saudara cukup gini aja, pastikan ya dengan segala kekuatan, saudara jadi yang paling kuat, saudara jadi yang paling cepat, saudara paling hebat. Pasti saudara pemenang, iya kan? Iya kan? Saudara ingat nggak dulu ya, waktu saya masih kerja, waktu saya masih kecil ya, ada petinju kita yang jadi juara dunia namanya Elias Pikal, ya kan ya. Elias Pikal tuh petinju juara dunia pertama Indonesia, saudara. Elias Pikal waktu itu ngalahin Yudo Chun di ronde ke-8, KO Yudo Chun waktu itu. Babak belur dia, saudara. Itu disaksikan oleh ibunya sampai nangis-nangis. Ibunya, nangis-nangis ibunya ngeliat anaknya itu. Betul-betul udah gak kelihatan kayak orang. Bonyok. Terus Elias Pikal pulang, dia itu pakai sabuk kemenangan, sabuk juara dunia. Terus dia bawa uang. Dia juara dunia, dia bawa uang banyak. Saudara tahu begitu dia pulang, sabuknya dipajang, uangnya diambil sama istrinya. Saya mau tanya, yang lebih dari pemenang siapa? Istrinya. Coba lihat ya. Yang pergi perang siapa? Tuhan Yesus ya. Yang menang siapa? Kita. Yang disalib siapa? Yang selamat siapa? Saya mau tanya sekarang, yang lebih dari pemenang siapa? Itu saudara. Kita itu gak didesain sama Tuhan itu untuk rontok dan bonyok, saudara. Tapi untuk kita bisa fokus sama lubang dan luka-luka sama bonyoknya Tuhan Yesus, kita tuh perlu move on dari lecet-lecet kita, biru-biru memar di hidup kita yang gak bikin mati. Bangkit saudara, gimana mau kibarin Panji kalau gereja itu gak bangkit punya mentalitas yang tepat. Saudara dan saya itu didesain sama Tuhan itu begitu epic, diselamatkan untuk berdampak. Bangkit saudara, kita hanya bisa meninggikan Tuhan kalau hari ini kita tidak menyediakan diri kita direndahkan oleh masalah. Kita nyanyiin lagu ini ya, dahsyat ini lagunya. Sebelum nanti kita perjamuan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Tuhan. Gak ada usaha kita saudara, di hak kita siapa dapat melawan.
ya, nanti malam berdoalah saudara, berdoalah. Minta Tuhan lawat, minta Tuhan bersama dengan kita. Jawab mukjizat, kalau memang Tuhan mau adakan Tuhan. Tapi aku percaya ada penugasan Tuhan. Ketika Tuhan lakukan mukjizat itu, Tuhan punya rencana besar atas diri saya, atas diri saudara. Ambil itu saudara ya. Bangkit, kibarkan panjinya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita, saya, saudara, dari pemenang. Haleluya. Kibarkan dari CK7, dari PRJ, kibarkan panjinya. Tuhan Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Katakan kiri kanan, kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, kami meninggikan Engkau. Allah kami yang begitu hidup, terima kasih Tuhan. Maafkan kami sudah membuatmu terlalu lama menunggu Tuhan. Hari ini kami bangkit Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami akan kembali mengobarkan api kami Tuhan dengan menjaga api orang lain ya Tuhan. Kami akan membiarkan porsi kekristenan kami Tuhan makin banyak dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Kami yang menunggu mukjizat hari ini Tuhan, kami terima kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan, apapun ikatan kami tolak, kami lepaskan dalamnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi terlebih dari itu Tuhan, kami mau tangkap perintah-Mu apa Tuhan, kami mau berjalan Tuhan, kami mau bawa jiwa-jiwa dari tempat ini lebih banyak lagi ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan juga kebesaran dari kerajaan-Mu. Hamba selesai Tuhan, tapi aku percaya Engkau akan mulai kembali bersenang-senang dengan kami yang ada di sini. Kami lebih dari percaya Tuhan, ketika Engkau bekerja di hal-hal sepele kami tiap hari, kami lebih dari percaya bahwa Tuhan sekarang sudah berada di depan. Engkau berperang Tuhan buat kami. Engkau berperang menyelesaikan segala perkara kami ya Tuhan. Engkau kembali berdaulat Tuhan atas hidup kami, beracara dari awal, pertengahan hingga pada kesudahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, mengarahkan semua perkara kami kepada Allah yang sungguh sangat kami percaya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Luar biasa. Saudari diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Tamara. Luar biasa ya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang mendatangkan berkat bagi mereka yang berkenan bagi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membacakan suatu ayat. Kemarin kami baru selesai dari menara doa pelayan jemaat bersama dengan Gembala Sidang. Gembala kita mengingatkan mengenai perjamuan kudus bahwa sakramen ini begitu sakral. Yuk kita baca sama-sama di 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Bapak yang Tuhan Yesus, perjamuan ini akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Nanti ada bagian di mana kita mau mengaku dosa, ada bagian di mana kita mau introspeksi diri kita, gunakan saat itu supaya ada perkenanan Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini adalah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut.
Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau ini. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami, bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Kau sungguh baik, kami mengasihi-Mu Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari kita masing-masing introspeksi diri. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan dan tidak berkenan bagi Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Mohon ampun kepadanya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Layakan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti kita. Bapak Ibu semuanya sudah ada rotinya. Kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam darah Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan anggurnya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan restorasi yang seutuhnya. Tahun 2023 ini alami mujizat Tuhan, alami terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan percayakan. Terima, terima, terima. Sekarang terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka semua Tuhan. Engkau mengasihi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari serangan si jahat. Kau berkati setiap keluarga Tuhan. Para suami, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi di dalam keluargamu. Diberkatilah pekerjaan usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, kau berkati juga para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Menjadi pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didik anak-anakmu menjadi takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kau berkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia engkau curahkan. Pakai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam kuliah, di dalam pekerjaan mereka. Bahwa mereka naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau adalah generasi penerus yang disiapkan Tuhan. Bagi yang belum menikah, Tuhan siapkan pasangan yang sepadan bagimu. Para single parents, angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, berkat melimpah, Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tangan. Dengan iman, hamba percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman yang Kau tabur Tuhan. Kau ingatkan kepada kami Tuhan. Biarlah kami terus fokus kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kau pimpin setiap langkah kami. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Mujizat-Mu bekerja bagi kami juga. Terima kasih Bapak. Kau berkati hamba-Mu Ibu Tamara Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa. Berkati pelayannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Dimanapun dia berada, kemuliaan-Mu terpancar dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kau pakai kehidupan mereka Tuhan. Kami akan melihat akan banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa di jemaat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami aman dalam perlindungan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita.
Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, "Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan." Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.